Dua golongan yang musuhan besar. Sekarang ada apa enggak? Banyak. Bukan dua kabilah saja, beberapa kabilah, beberapa golongan-golongan bermusuhan di zaman sekarang. Untuk apa? Oh, dia cucu Nabi. Oh, itu bukan cucu Nabi. Oh, ini. Seperti menyalahkan saja. Lalu dengan perpecahan ini kita dihidup-hidupkan untuk semakin berpecah. Sudah waktunya kita berhenti dengan perpecahan ini, hadirin. Jangan mau lagi pemikiran kita dipermainkan. Jangan mau lagi pola pemahaman kita diadu domba. Dua hari ini kita perlu dipikirkan. Ya, perpecahan di mana-mana, dan saat ini memang ngeri-ngeri sedap gitu. Dan yang memecah belah adalah orang-orang yang memang notabene juga tidak berilmu, atau tidak menguasai ilmu, atau tidak ngaji bisa saja. Kan dalam sebuah riwayat yang lain, Nabi Muhammad menegaskan dengan ucapannya, Ghatir rahim mal'un walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang merusak persatuan, orang yang merusak perdamaian, orang yang memutuskan silaturahmi terlaknat walaupun matinya di dalam Ka'bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan ini kita tahu sendiri ya, bagaimana di zaman adu domba ini terus memperkeruh suasana yang akhirnya antara anak bangsa menghina, mencaci, memaki. Bahkan ada kali ini seorang kiai yang memang diturunkan dari panggung. Ya, ada seorang habib yang dihadang dakwahnya. Ada banyak lah yang menghadang dan menurunkan. Yang menghadang menurunkan mereka adalah orang-orang yang begitu. Yang menurut saya itu, bukan saya merendahkan, tapi nggak jelas gitu. Coba kalau jelas nggak mungkin dong dia sampai menurunkan kiai. Kalau jelas nggak mungkin dong dia sampai menghadang habaib untuk berdakwah. Karena mereka kiai dan habaib satu dalam kesatuan, satu perjuangan untuk menyampaikan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika saya mendengar sebuah ceramah daripada beliau Al-Habib Reza bin Muhsin Al-Hamid, saya tertarik dengan ucapan-ucapan beliau dan bisa menurut saya mempersatukan antar umat yang di zaman sekarang sedang diadu domba. Karena beliau ambil kisah dan beliau jabarkan yang luar biasa dan bisa dipahami oleh orang-orang yang otaknya jernih. Kalau tidak jernih mungkin akan menganggapnya ini suatu hal yang memperkeruh lagi. Tapi kalau otaknya jernih, mempunyai wawasan depan, bisa dipandang dengan baik, perjuangan ke depan bisa lebih enak dan ajib, mungkin akan bisa dipahami dalam ceramahnya. Kita simak apa yang disampaikan oleh beliau. Bahkan bagaimana Nabi Muhammad mempersatukan, mempersaudarakan dua kabilah yang musuhan besar. Nah, dua kabilah yang musuhan besar. Dua golongan yang musuhan besar. Sekarang ada apa enggak? Banyak. Bukan dua kabilah saja, beberapa kabilah, beberapa golongan-golongan bermusuhan di zaman sekarang. Untuk apa? Oh, dia cucu Nabi. Oh, itu bukan cucu Nabi. Oh, ini. Seperti menyalahkan saja. Dan zaman sekarang sedang ramai hal seperti itu. Kita simak lagi dari awal. Bahkan bagaimana Nabi Muhammad mempersatukan, mempersaudarakan dua kabilah yang musuhan besar, bukan puluhan tahun, ratusan tahun lamanya. Kabilah Aus dan kabilah Khazraj bermusuhan ratusan tahun di kota Madinah, dipersatukan oleh Nabi Muhammad SAW, dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad. Itu ajarannya Nabi Muhammad, itu teladannya Nabi Muhammad, itu suri daripada akhlaknya Nabi Muhammad yang patut kita contoh, hadirin, yang saat ini kita butuhkan. Jangan lagi kita mau dipecah belah. Cukup. Perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Bahkan ikhtilaful madzhab, perbedaan madhab terjadi. Bukankah Nabi Muhammad sudah mengatakan ikhtilaful ummati rahmah? Perbedaan pendapat dari kalangan umatku itu rahmah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan dengan ucapan yang jelas, kullu makhtalafa fi ummati Muhammad la yus'alullahu anhu yaumal qiyamah. Semua yang terjadi perbedaan pendapat di antara umatnya Nabi Muhammad, Imam Syafi'i mengatakan tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat nanti. Lalu dengan perpecahan ini kita dihidup-hidupkan untuk semakin berpecah. Sudah waktunya kita berhenti dengan perpecahan ini, hadirin. Jangan mau lagi pemikiran kita dipermainkan. Jangan mau lagi pola pemahaman kita diadu domba. Dua hari ini kita saksikan, baik di media sosial, di media cetak, media elektronik, bagaimana keadaan negeri Indonesia ini. Apa yang membuat itu terjadi? Darah tumpah kembali, nyawa kembali jatuh, kekerasan terjadi di mana-mana. Apa ini penyebabnya?
Karena kita diadu domba hadirin. Kita dipecah belah. Bukankah Nabi Muhammad sudah mengatakan la yadkhulul jannah ghati'? Tidak akan masuk surga orang yang memecah belah. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memecah persatuan. Bahkan dalam sebuah hadis yang lainnya, Nabi Muhammad mengatakan dalam sebuah riwayat yang datang kepada kita, inna rahmatullah la tanzil ala qaumin wa fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah, karunia Allah, kasih sayang Allah tidak akan turun kepada suatu kaum yang di dalamnya terdapat pemecah belah. Bisa jadi apa yang kita rasakan saat ini di negeri yang kita cinta ini, harga-harga melambung tinggi, mulai dari harga sembako hingga harga pajak melambung tinggi. Bisa jadi itu semuanya terjadi karena perpecahan. Tidak ada rahmat yang turun di negeri kita. Perpecahan dia diamkan, perpecahan yang tidak diselesaikan, permusuhan yang tidak didamaikan. Ini yang perlu kita pikirkan hadirin. Itu yang perlu kita pikirkan hadirin. Iya juga sih, perlu dipikirkan. Ya, perpecahan di mana-mana dan saat ini memang ngeri-ngeri sedap gitu. Dan yang memecah belah adalah orang-orang yang memang notabene juga tidak berilmu atau tidak menguasai ilmu atau tidak ngaji bisa jadi. Karena orang yang ngaji, orang yang taklim pasti tidak bisa untuk dipecah belah, susah. Kalau ngajinya ngaji ilmu, bukan ngaji provokasi. Di zaman sekarang apa ada ngaji provokasi? Banyak. Banyak. Coba kalau kita lihat majelis-majelisnya, maaf ya, kita sebutkan Kiai Haji Sultan Barmawi. Bagaimana taklimnya beliau, rapi, nikmat. Habib Mahdi di Tegal nih, Habib Mahdi nikmat. Terus Kiai Burhan nikmat. Terus Kiai Asmawi nikmat. Terus Habib Soleh Almarhum nikmat. Terus banyaklah, termasuk Habib Reza Alhamid dalam ngajinya nikmat. Yang dibahas oleh mereka adalah ilmu. Untuk apa ilmu tersebut? Untuk umat agar tidak mudah terpecah belah. Karena di zaman sekarang yang terpecah belah siapa? Orang yang tidak mau ngaji, orang yang tidak mau mencari ilmu, orang yang tidak mau menimba ilmu. Ya, sehingga hasil dari pecah belah tersebut pertumpahan darah terjadi. Hasil pecah belah tersebut kekerasan terjadi. Hasil adu domba tersebut pajak, beras dan lain sebagainya melambung tinggi harganya. Dan zaman sekarang kita rasakan. Ya, kita simak lagi. Jadikan diri kita individu yang andil untuk mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain, Nabi Muhammad menegaskan dengan ucapannya, Ghatir rahim mal'un walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang merusak persatuan, orang yang merusak perdamaian, orang yang memutuskan silaturahmi terlaknat walaupun matinya di dalam Ka'bah. Sabda Nabi jelas sekali ya diucapkan oleh beliau, ya. Orang yang memperkeruh, udah gitu mengadu domba, ya, dia adalah orang-orang yang matinya tidak akan husnul khotimah nanti. Ngeri juga ini kalau kita pahami dalam hal ini. Malah mati dalam keadaan kita lanjut dah. Ini ngeri-ngeri sedih kalau kita lanjutkan. Ini masih ada kurang lebih 3 menit kita dengarkan. Kayaknya ngeri-ngeri sedap. Hadirin, pernyataan dari sebuah Nabi Muhammad SAW untuk kita. Lalu saat ini kita disuguhi, hari-hari kita disuguhi dengan perpecahan. Pemikiran kita setiap hari diadu domba. Pemahaman kita hingga saat ini, kalau kita lihat saudara muslim kita, yang keluar pertama kali sudah bukan husnudzon, yang ada sudah su'dzon. Hal huwa minna aw minhum? Apakah dia dari golongan kami atau golongan mereka? Sedangkan mereka semuanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sungguh sukses ini syaitan memecah belah kita. Sungguh sukses syaitan memecah belah kita. Sungguh sukses iblis-iblis itu memecah belah kita. Ya, iblis dan syaitan sukses memecah belah. Sampai-sampai kiai pun diturunkan. Ngeri-ngeri sedap gitu. Sungguh berhasil hawa nafsu menghancurkan kita. Melihat orang yang bersyahadat kepada Allah dan Nabi Muhammad, pandangan pertama kali keluar, hal hum minna aw minhum? Apakah mereka dari golongan kami atau golongan mereka? Hadirin, ada apa ini semuanya? Mudah-mudahan dengan majelis maulid ini Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kembali kita semuanya. Allah kembalikan negeri Indonesia ini kembali ke era keemasannya, era keagungannya, di era semisal kayak Khalil Bangkalan, semisal kayak Saleh As-Samarangi, semisal daripada Syekh Yasin Al-Padani. Mereka orang-orang sukses berjuang mempersatukan negeri yang kita cintai ini. Kita berharap hadirin, semua yang hadir ini dan orang yang mendengarkan suara ini, dari kita sampaikan bahwasanya tidak ada rahmat Allah di dalam perpecahan.
dan bukan menjadi dalil. Perbedaan madhab, perbedaan pendapat, perbedaan lembaga, perbedaan negara, bahkan perbedaan yang lebih dalam lagi, bukan menjadi suatu alat untuk menghidupkan permusuhan di tengah kita. Cukupkan apa yang datang, yang sampai kepada kita, sebuah gambaran dari ayat Allah ketika firman Allah disebutkan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ketika beliau membangun pondok pesantren di Sewun, seorang anak muda berangkat dari negeri Tarim, berangkat ke Sewun, belajar luar biasa di Sewun. Mereka dengarkan bagaimana hasil dakwanya daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibus Simtud Durar. Berapa banyak para ulama menyebutkan ucapan yang indah hasil dakwanya ini imam, hingga seorang imam ini ditanya bagaimana hasil dakwah beliau di kota Sewun. Beliau jawab, min siddah ila siddah ma tajid bainal isnain mutanazi. Hasil daripada dakwah ini imam luar biasa. Beliau mengatakan dari ujung kota Sewun sampai ujung satu lagi kota Sewun tidak ada dua orang bermusuhan, tidak ada dua orang berselisih. Hingga santri yang belajar kepada Al-Habib Ali Habsyi pulang ke kota Tarim, ditanya oleh penduduk Tarim bagaimana hasil pendidikan Al-Habib Ali Habsyi, bagaimana pendidikan daripada Imam Al-Habsyi. Beliau menjawab, hasil didikannya kami dapati santri-santrinya, kami dapati penduduk kota Sewun seperti gambaran daripada pengamalan ayat Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Seakan-akan dilenyapkan dendam, saling permusuhan satu dengan yang lain, dan seakan-akan mereka penduduk sorga yang bertemu wajah berseri-seri di atas dipan-dipan. Hadirin, ini yang kita harapkan. Mari kembali kita hidupkan persatuan, mari kembali kita hidupkan persaudaraan. Berarti dalam hal ini konteksnya orang yang berhasil berdakwah ialah yang bisa mempersatukan antar umat, ya, antar organisasi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini sebagai informasi ya untuk kalian semua. Kita arahkan kembali umat untuk selalu mengikuti ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.